Jadi, ada cowok ini yang selalu duduk di sebelah cewek God di kelas. Dia pendiam, misterius, auranya benar-benar seperti Wednesday Addams. Entah karena apa, tak ada orang lain yang pernah bicara dengannya, seolah dia dikelilingi medan pelindung tak kasat mata dari eyeliner dan energi negatif. Suatu hari, si cowok memutuskan untuk mematahkan kutukan itu. Dia mendekat dan menyapa, "Hei, apa kabar?" Cewek itu bahkan tidak berkedip. Lalu, dengan sangat tenang, dia bilang dia sedang menggambar. Si cowok menjawab, "Oh, keren. Aku bahkan tak bisa menggambar orang-orangan sawah." Dia mendongak, matanya gelap tapi agak berbinar, lalu bertanya apakah si cowok ingin melihatnya. Dia mengiyakan, karena menolak cewek God dengan buku sketsanya terdengar seperti akan membawa sial. Dia memutar buku itu dan boom, memperkenalkan mahakaryanya, karakter orisinal bernama Jack Kurasaki. Menurutnya, Jack itu setengah iblis, setengah masalah, dan sepenuhnya tampan. Orang tuanya dihabisi iblis, jadi dia menyerap kekuatan mereka dan sekarang berkelana di dunia haus akan kekacauan dan darah. Dia menjelaskan semua ini seolah sedang menawarkan anime ke Netflix. Semua orang menyukainya, tambahnya, dia kuat dan baik. Si cowok hanya mengangguk, berusaha terlihat tertarik sementara jiwanya perlahan mulai menyerah. Setiap kali dia menyebut Jack, tingkat penyesalan si cowok meningkat. Dia pikir dia hanya memulai percakapan biasa. Ternyata dia baru saja membuka curahan informasi selama 2 jam. Akhirnya, dia menatap gambar itu, pura-pura menganalisis bayangannya sambil berjanji dalam hati takkan pernah bertanya, "Lagi apa?" Lagi seumur hidupnya. Hari itu, kelas berakhir, dan cowok kita berkemas untuk pergi. Dia baru saja melangkah keluar pintu ketika seseorang menarik jaketnya dari belakang. Itu si cewek God lagi. Diam-diam seperti cameo film horor, tapi 2 kali lebih dramatis. Dia membeku, berbalik, dan menyuruhnya berhenti mengikutinya. Cewek itu menatap lurus padanya, dan bilang dia pikir mereka sekarang berteman. Koneksi batin si cowok terputus sesaat. Lalu dia bergumam bahwa setidaknya cewek itu boleh berjalan bersamanya ke stasiun. Kemenangan instan. Dia langsung berseri-seri seolah bulan baru saja memberinya sorotan. Sekarang dia mengikutinya sepanjang lorong, memegangi jaketnya seolah itu paket pemula seorang pacar. Si cowok berjalan kaku, jelas mempertanyakan setiap keputusan yang membawanya ke sini. Sementara itu, cewek itu tersenyum seolah baru saja memenangkan game pada percobaan pertama. Dalam pikirannya, cowok itu sudah miliknya. Dan jujur saja, dia seolah mendapatkan pacar. God tanpa perlu berusaha. Dia hanya bicara sopan sekali dan tidak sengaja memikat seorang bidadari. Sementara itu, kita semua bahkan tak mendapat balasan pesan singkat. Besoknya, Aprilia menarik Tyler ke samping dengan wajah serius, "Kita perlu bicara." Dia bilang ingin mengatakan sesuatu dan Tyler menjawab, "Baiklah, ada apa?" Tapi saat dia membuka mulut, kata-katanya macet. Lidah si cewek mengalami blue screen. Dia tidak tahu bagaimana reaksi Tyler. Tyler menyuruhnya cepat bicara, jadi dia akhirnya keceplosan bilang akan pergi ke pertemuan God sepulang sekolah. Lalu dia dengan gugup bertanya apakah Tyler mau ikut. Tyler menggaruk kepalanya dan bilang dia tidak terlalu suka hal seperti itu. Energinya terasa meredup. Aprilia mencoba menyelamatkan situasi dengan bilang tak apa-apa karena dia baru saja mendapat CD baru kemarin. Mungkin mereka bisa mendengarkannya saja, tapi Tyler, yang jelas-jelas bersikap defensif, menyuruhnya mendengarkannya sendiri. Jangan tersinggung, tambahnya tepat sebelum memberikan ketersinggungan yang nyata. Lalu dia membentak dan menyuruhnya lupakan saja. Senyum cewek itu langsung pudar. Dia memaksakan sedikit anggukan, bilang tidak apa-apa, dan pergi sebelum air mata tumpah. Tyler berdiri di sana menyadari dia baru saja mempercepat tutorial cara merusak hubungan God pertamamu. Dia terus memanggilnya, mencoba menjelaskan, tapi dia sudah setengah jalan pergi. Cowok ini punya keberuntungan tak terduga kemarin. Sekarang dia membatalkannya secara real time. Besok paginya, Tyler kembali ke ruang olahraga pura-pura merapikan alat, padahal sebenarnya hanya memutar ulang bencana kemarin terus-menerus. Dia tahu dia mengacau dengan Aprilia, dan terus mendesah seolah itu akan memperbaiki segalanya. Saat dia sedang membongkar lemari, dia mendengar pintu berderit dan berbalik melihat Aprilia berdiri di sana. Dia berjalan mendekat dengan tenang dan santai lalu menyapa lebih dulu. Tyler langsung tegak. Dia tidak menyangka cewek itu benar-benar muncul. Dia tersenyum dan bertanya apakah Tyler mau pergi ke mall. Dia ragu sesaat, lalu menjawab tentu. Berusaha terdengar tenang, meski otaknya sedang jungkir balik. Begitu dia setuju, seluruh wajah Aprilia berbinar. Dia jelas sangat senang, dan Tyler mulai merasa mungkin ini adalah alur penebusan dosanya. Dia mengambil jaketnya, mengajaknya segera berangkat agar mereka bisa memilihkan beberapa pakaian untuknya. Dia mengangguk, masih tersenyum, dan mereka berdua mulai berjalan bersama. Untuk sekali ini, rasanya segalanya mungkin tidak berakhir dengan luka emosional. Tyler sedang memikirkan apa yang harus dikatakan selanjutnya, dan Aprilia merasa senang berada di dekatnya, dengan segala estetika God-nya. Dia mengacau kemarin, tapi entah bagaimana berhasil mendapatkan kencan siang ini. Keberuntungannya benar-benar berayun seperti plot twist. Besoknya, Tyler sedang pergi keluar dan teman-temannya menyapanya di jalan. Aprilia menghampiri dengan tenang tapi percaya diri dan bertanya apakah dia ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan hari ini. Dia mengiyakan dan mereka berdua pergi keluar bersama untuk minum jus. Sebenarnya ini kencan meski tak ada yang menyebutnya begitu. Mereka duduk dengan minuman mereka dan Tyler akhirnya menanyakan pertanyaan yang mengganjal di kepalanya. Kenapa dia mau bergaul dengannya? Aprilia berkedip bingung dan bertanya apa maksudnya. Dia mencoba lagi dengan sedikit canggung. Cewek itu God. Dia seorang atlet dan rasanya mereka tidak punya kesamaan. Kenapa mau bersamanya? Dia di sini malah bertingkah seolah disukai cewek God itu masalah. Itu seperti mengeluh lobstermu terlalu bermentega dan
dan steakmu terlalu juicy. Para moderator Discord benar-benar melakukan ritual pemanggilan untuk satu saja, dan pria ini malah mencoba mengembalikan berkatnya. Dan begitulah ketegangan di atas meja antara dua orang yang merasa cocok meski label mereka berbeda. Dia tidak bermaksud kasar. Dia hanya takut akan perbedaan itu. Sementara itu, cewek itu duduk di depannya, menyesap jus, bersikap seolah perbedaan itulah alasan kenapa ini berhasil. Aphilia menunduk sejenak, suaranya pelan saat dia memberitahunya bahwa tidak ada yang benar-benar bicara padanya. Tidak ada yang mengajaknya keluar atau bahkan duduk bersamanya. Kata-kata itu terasa berat di antara mereka, dan Tyler tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Lalu dia menambahkan dengan lembut bahwa Tyler pun hanya menghabiskan waktu bersamanya karena kasihan. Itu terasa lebih menyakitkan dari maksudnya. Sesaat, Tyler hanya duduk terpaku, melihat wajah cewek itu murung seolah dia menyesal mengatakannya. Dia mendesah dan mengakui bahwa hanya Tyler yang pernah bicara padanya, meski itu hanya karena merasa tidak enak hati. Dia mencoba memikirkan sesuatu untuk memperbaikinya, tapi tak ada kata yang keluar. Aphilia menyandarkan kepalanya dengan lembut di bahunya seolah dia akhirnya membiarkan semua kesepian itu tumpah. Tyler tetap diam, menyeruput jusnya, berusaha menyembunyikan betapa bersalah perasaannya tiba-tiba. Ini salah satu momen di mana udara terasa lebih berat. Tak ada lelucon, tak ada kata, hanya dua orang duduk di sana, yang satu takut kehilangan satu-satunya koneksi yang dia punya, dan yang lainnya menyadari dia mungkin telah menyepelekannya selama ini. Di ruang ganti, beberapa rekan tim Tyler mulai tertawa, dan salah satu dari mereka mendekat, bertanya apakah cewek goth itu masih mengganggunya. Tyler mengangkat alis, dan bertanya apakah yang dimaksud adalah Aphilia. Cowok-cowok itu terkekeh dan menjawab, ya, yang itu. Mereka mulai menjelek-jelekannya, menyebutnya menyebalkan dan aneh, bilang bahkan cewek-cewek lain menghindarinya. Tyler mendongak dari lemarinya dan bergumam bahwa dia sebenarnya tidak seburuk itu. Ruangan itu hening sesaat sebelum semua orang tertawa terbahak-bahak. Seorang pria menepuk bahunya, menyeringai, dan menyuruhnya memikirkan kembali pernyataan itu. Mereka bercanda seolah dia adalah bahan olokan berjalan, tapi Tyler tidak benar-benar tertawa. Dia hanya memaksakan seringai. Bertanya-tanya kenapa hal itu sangat mengganggunya. Dia membelanya tanpa menyadarinya. Pria ini mulai terbawa perasaan. Di ruang ganti, teman-temannya mengerumuni Tyler dan mulai bicara sinis. Dia adalah quarterback bintang, jadi dia tidak seharusnya bergaul dengan orang-orang goth aneh. Rekan satu tim lainnya bertepuk tangan dan menyuruhnya bersiap. Mereka masih harus latihan. Tyler terpaksa mengangguk dan bergumam bahwa mereka benar, yang memicu tawa seolah dia baru saja lulus tes loyalitas bodoh. Apa yang tidak dia lihat adalah Aphilia berdiri di dekat pintu, diam, memegang lukisan yang dia buat untuknya. Itu ucapan terima kasihnya atas perjalanan kemal. Dia mendengar setiap kata, jarinya mencengkeram kanvas sampai pinggirannya melengkung. Senyum yang dia bawa pun hilang. Tyler pikir, dia menjaga citranya tetap bersih. Padahal, dia memperlakukan rasa suka pada cewek goth seperti skandal PR. Moderator Discord akan menjual jiwa mereka untuk ini, dan dia malah setuju dengan para pengejek. Aphilia menundukkan kepalanya, matanya berkaca-kaca, dan berbalik pergi sebelum ada yang sadar. Ruangan itu terus bising seolah tidak terjadi apa-apa. Tyler ikut tertawa sesaat lagi, lalu tawa itu terasa pahit. Dia belum menyadarinya, tapi kerusakan sudah terjadi. Adegan beralih pada lukisan yang tak sanggup dia berikan lagi. Dia menggambar itu untuk berterima kasih karena Tyler menemaninya kemal. Tyler membuka lemarinya dan menemukan sketsa dirinya tertempel di dalam, menatap balik ke arahnya. Sesaat, dia hanya menatapnya, lalu mendengar suara-suara ruang ganti itu lagi di kepalanya, memanggilnya quarterback bintang, yang tak boleh terlihat bergaul dengan orang goth aneh. Dia menghela napas lelah, menutup lemari, dan mencoba bersikap seolah itu tidak mengganggunya. Dalam perjalanan ke kelas, lorong itu berubah jadi runway kecil. Setiap cewek yang dilewatinya melirik, berbisik dan tersenyum seolah dia selebritas pribadi mereka. Dari luar, itu terlihat sempurna. Di dalam, dia memutar ulang kejadian semalam dan menyadari reputasinya mulai terasa seperti sangkar. Saat dia berjalan masuk ke kelas, dia melihat Aphilia duduk sendirian di mejanya, membungkuk di atas buku catatannya dan menggambar. Dia mendekatinya dan bertanya apa yang sedang dikerjakan. Menebak dia sedang menggambar karakter yang dia buat. Jack Churro siapa gitu? Dia sedikit condong dan bertanya apakah dia boleh melihatnya juga. Aphilia membentak. Dia meneriakinya agar berhenti memaksakannya. Suaranya cukup tajam untuk mengiris udara. Tyler tersentak mundur, benar-benar bingung kenapa dia sangat marah. Tyler sedang dihukum atas kekacauan yang dia buat kemarin dan masih tidak sadar situasinya sedang memanas. Aphilia benar-benar meledak pada Tyler begitu dia mendekat. Dia terus meneriakinya agar berhenti memaksakan diri dan dia mulai mencoret-coret kertasnya begitu keras sampai terlihat seolah dia membayangkan kertas itu adalah wajah bodohnya. Lalu dia membentak bahwa Tyler harus berhenti memaksakan diri bicara padanya. Tyler, dengan sifat atletnya yang bebal, mencoba memanggil namanya seolah itu akan memperbaiki segalanya secara ajaib. Pria ini sedang bernegosiasi dengan bom di tengah ledakan dan masih tidak mengerti kenapa bom itu berdetik. Aphilia berdiri dari kursinya dan melontarkan serangan nyata. Apakah dia ingin semua teman sepak bolanya berpikir dia bergaul dengan orang goth aneh? Kata-kata itu sangat akurat. Bahkan grup pendukung Discord pun akan mulai memburu pria ini karena pengacauan yang luar biasa. Tyler mencoba menjelaskan, tapi dia memotongnya seketika. Dia menyuruh Tyler meninggalkannya sendirian, lalu pergi sementara Tyler berdiri di sana benar-benar bingung, tidak mengerti bagaimana dia bisa merusak puncak dari seluruh karir romantisnya. Aphilia pulang dengan autopilot emosional dan
dan ambruk di tempat tidurnya seolah seluruh sistemnya mati. Ruangan itu sunyi senyap dan keheningan itu membuat setiap pikiran buruk terdengar lebih keras. Berbaring di sana, dia terus memutar ulang saat Tyler setuju dengan teman-temannya menyetujui sebutan orang God aneh itu. Itu menusuk dadanya dan sebelum dia sempat berkedip, dia menangis lagi. Dia ingat lukisan yang dia buat, waktu yang dia habiskan bersama Tyler, semua hal kecil yang terasa istimewa. Sekarang semuanya terasa bodoh karena dia pikir Tyler benar-benar peduli. Gadis ini patah hati sementara Tyler di luar sana melakukan kesalahan lebih parah dari quarterback yang tangannya licin. Hari berikutnya tiba dan Aprilia masih belum pulih. Dia meringkuk di kamarnya, menangis sesekali, terjebak memutar ulang momen yang menghancurkannya. Sementara itu, Tyler duduk di kelas, menoleh ke sana kemari seperti anak anjing yang hilang. Kursi Aprilia kosong dan otaknya mulai panas, mencoba mencari tahu kenapa dia tidak muncul. Dia terus melirik ke pintu seolah-olah cewek itu akan masuk kapan saja. Dia mulai merasakan konsekuensi dari kegagalannya secara nyata. Sebenarnya, dia lebih khawatir dari yang mau dia akui. Tyler terus menunggu sepanjang hari agar Aprilia muncul, tapi kursinya tetap kosong seolah dia lenyap dari muka bumi. Bel berbunyi, dan dia masih tidak tahu apa yang terjadi. Saat jalan keluar, sekelompok cowok menghampiri dengan berisik dan semangat, membicarakan film yang mereka tonton dengan adegan legendaris. Mereka menyapa Tyler, lalu segera mulai mengejek Aprilia lagi. Salah satu dari mereka menertawakan. Dia yang tidak masuk sekolah, bersikap seolah dia adalah semacam lelucon. Wajah Tyler langsung muram. Orang-orang ini tidak tahu, tapi mereka sedang berjalan menuju tingkat kemarahan yang akan mencapai angka 100. Tyler akhirnya meledak. Saat si badut itu mengejek Aprilia lagi, Tyler berbalik dan meninjunya tepat di wajah. Tanpa ragu, tanpa pemanasan, dia membanting pria itu ke lantai dan mulai melayangkan tinju seolah sedang mencoba menanamkan rasa hormat padanya. Setiap pukulan dipicu oleh ingatan tentang Aprilia yang menangis sendirian. Lalu dia berhenti sejenak memikirkannya. Dan momen itu sebenarnya menghentikannya dari amukan total. Tapi jeda itu adalah celah yang dibutuhkan alam semesta untuk memperburuk keadaan. Saat Tyler menahan diri, dia terus memikirkan Aprilia dan menyadari semua ini adalah kesalahannya. Dia mengacau dan sekarang dia mencoba membereskannya dengan tinjunya. Tiba-tiba, salah satu teman pria itu masuk dan meninju wajah Tyler dengan keras. Dia meneriaki Tyler agar tidak menyentuh temannya, lalu meninjunya lagi dan membuat Tyler tersungkur ke tanah. Seluruh perkelahian itu membesar dengan cepat sampai pria lain berlari masuk, meneriaki semua orang untuk berhenti. Dia menarik mereka dan menyeret mereka semua menjauh sebelum guru menangkap mereka. Lorong ini berubah dari drama remaja menjadi acara utama UFC dalam 5 detik. Tyler tergeletak di lantai, badannya sakit semua dan bernapas seolah baru saja melawan beruang. Pria yang melerai perkelahian itu mengulurkan tangan dan membantunya berdiri. Dia bilang pada Tyler dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi mereka tidak bisa membiarkan guru melihat ini atau mereka semua. Tamat. Pria yang dipukul Tyler sebelumnya menunjuk padanya dan menyuruhnya pergi. Tyler menyeka wajahnya, bergumam, terserahlah, dan pergi. Harga dirinya memar hampir sebanyak rahangnya. Dia masuk sebagai quarterback bintang dan keluar terlihat seperti magang tak dibayar. Mereka semua berjalan menjauh ketika pria yang dipukul Tyler memutuskan untuk menghina lagi. Dia menyuruh Tyler pergi menangis pada pacar godnya dan berhenti datang latihan. Lalu dia melewati batas dan menghina Aprilia secara langsung. Tyler langsung berbalik, berteriak, apa-apaan sih dia ini? Dia menuntut penjelasan kenapa jadi masalah jika cewek itu memakai baju hitam atau bergaya god. Dia berteriak bahwa Aprilia selalu baik padanya. Jadi kenapa gayanya jadi masalah? Pria itu hanya menatapnya dan berkata, Tyler masih tidak paham apa yang dikatakannya. Dan saat itulah keadaan menjadi buruk. Pria itu akhirnya membongkarnya. Dia bilang, Aprilia tidur dengan Pak Stevens, sang profesor, demi mendapat nilai tinggi. Seluruh kelompok itu mulai tertawa seolah itu rumor terlucu yang pernah ada. Seorang pria bilang dia mendengar hal yang sama dari beberapa siswi, dan mereka semua mulai menyebutnya menjijikan. Mereka memperlakukan namanya seperti sampah untuk kesenangan. Tingkat kemarahan Tyler mencapai titik maksimum. He tries to swing again, but the pacemaker guy holds him back before things explode again. Brawler is one section away from catching a suspension over a rumor that isn't even real. The pacemaker tells Tyler he is sorry, he had to hear that and tells him to stop before he gets himself hurt. Tyler almost swings at him too, but for chess. Dirinya untuk tenang. Dia berbalik dan pergi, tinjunya gemetar, dadanya sesak oleh amarah yang tak bisa dia lepaskan. Di belakangnya, salah satu pria berseru sinis bahwa dia harus mengambil waktu istirahat untuk mendinginkan kepala. Lalu dia mengingatkan Tyler bahwa dia masih quarterback bintang mereka, tapi reputasi itu penting. Kalimat itu memukul Tyler lebih keras daripada tinju tadi. Sementara itu, Aprilia di rumah duduk di tempat tidurnya, tenggelam dalam semua yang dia dengar di sekolah. Dia tiba-tiba berdiri dan mulai merobek lukisan yang dia buat untuk Tyler. Setiap sobekan membawanya kembali ke kilas balik gadis-gadis yang menertawakannya, mengejek pakaiannya, memanggilnya dengan sebutan buruk. Otaknya kalut. Lalu bayangan Tyler muncul sekejap dan memudar seperti harapannya yang ikut menghilang. Gadis ini benar-benar hancur. Terbayang lagi olehnya sekilas. Tangan Tyler menjangkau tangannya dan dia mencoba meraihnya. Saat dia mendekat, tangan itu lenyap lagi. Dia duduk di sana menyadari betapa dia membutuhkannya saat ini, tapi Tyler tidak ada di sini. Dia merasa benar-benar sendirian, seolah dia hancur dari segala arah. Dari semua orang yang dia pikir akan bertahan, Tyler adalah satu-satunya yang dia percayai. Sekarang dia takut dia salah. Tyler kembali ke lemarinya dan menatap sketsa dirinya yang tertempel di dalam. Biasanya, dia bangga akan itu. Hari ini, dia hanya melihat seorang pria yang mengacau. Dia ingat apa yang dikatakan pria tadi, bahwa reputasi itu penting
penting, dan dia menutup lemari itu perlahan. Wajahnya menunjukkan segalanya. Dia membenci dirinya sendiri karena peduli pada apa yang mereka pikirkan. Dia pergi sambil mengumpat pada dirinya sendiri di bawah napasnya. Dia akhirnya menyadari satu-satunya kekalahan yang lebih besar daripada kehilangan Aprilia adalah kehilangan dirinya sendiri. Tyler mulai berjalan ke arah kelas seolah semuanya normal. Kemudian otaknya akhirnya menyambungkan segalanya dan dia langsung berlari kencang. Dia melesat keluar sekolah dan menerjang siapapun di jalannya seperti pemain bertahan tanpa rasa peduli. Dia tidak memikirkan pekerjaan rumah, latihan, atau reputasi. Lagi, semuanya hanya kebisingan. Satu-satunya pikiran yang tersisa di kepalanya adalah sampai ke tempat Aprilia. Sementara itu, Aprilia di rumah duduk di tempat tidur, stres memikirkan apa yang harus dia lakukan, terjebak dalam lingkaran pemikiran berlebih dan rasa sakit. Tyler berlari kencang seperti pria yang terlambat pada alur penebusannya sendiri. Dalam hati menyuruhnya untuk menunggu. Di luar kota, beberapa gadis sedang bersantai di kafe pinggir jalan, makan pizza, dan membicarakan tentang roti bebas gluten yang katanya mencegah perang dunia. Percakapan mereka gila, tapi Tyler melewati mereka seolah mereka hanya karakter figuran. Dia terus berlari, paru-parunya terbakar, kakinya bergerak otomatis. Yang dia pedulikan hanyalah sampai ke rumah Aprilia sebelum keberaniannya habis. Kembali ke kamarnya, Aprilia masih duduk di sana cemas dan bingung. Tidak tahu Tyler sedang dalam perjalanan. Lalu seseorang mengetuk dan membunyikan bel. Orang tuanya pergi ke pintu, membukanya, dan menemukan seorang pria berdiri di sana. Ibu Aprilia datang ke kamarnya dan memberitahu bahwa seorang teman datang menemuinya. Kata itu saja membuat otak Aprilia bingung karena dia benar-benar tidak punya teman. Dia membayangkan siswi sekolah muncul di rumahnya hanya untuk merundungnya lagi, untuk menertawakannya. Di depan pintunya sendiri, dia menutup telinganya dan menolak percaya ada orang baik yang mau menemuinya. Ibunya terus menyuruhnya turun, tapi Aprilia ketakutan, yakin ini adalah penghinaan baru yang menantinya. Lalu ponselnya berdering. Itu Tyler yang menelepon dan saat itulah dia menyadari siapa yang sebenarnya ada di pintu. Aprilia mulai berjalan menuju pintu, setiap langkahnya menyeretnya melalui lingkaran pikiran yang sama. Tyler tidak ingin teman-temannya tahu dia bergaul dengan orang got aneh. Dia lebih baik tanpanya. Dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa Tyler hanya menemaninya karena kasihan. Meski begitu, dia memaksakan diri untuk bangun, melampaui batasnya, dan akhirnya membuka pintu. Tyler ada di sana berdiri di kamarnya memegang pulpen yang tertinggal di sekolah. Dia bilang datang untuk mengembalikannya karena Aprilia lupa. Dia mencoba mengatakan sesuatu lagi, tapi sebelum kata-kata keluar, Aprilia merasa pusing dan jatuh pingsan ke lantai. Saat Aprilia sadar kembali, semuanya kabur. Perlahan, bayangan itu menajam menjadi orang tuanya dan Tyler berdiri tepat di samping tempat tidurnya. Dia duduk dan meneriakkan nama Tyler. Terkejut dia benar-benar ada di sana. Ibunya menuntun ayahnya keluar kamar agar mereka bisa bicara berdua. Tyler bilang lagi bahwa dia datang untuk mengembalikan pulpen yang tertinggal di sekolah. Lalu dia mengakui alasan sebenarnya. Dia datang karena mengkhawatirkannya. Aprilia membeku. Ini pertama kalinya dalam hidupnya seseorang tulus mengkhawatirkannya dan dia benar-benar terdiam. Tyler mengajak Aprilia jalan-jalan dan setiap gadis yang mengenalnya melihat mereka lewat dengan rasa cemburu yang nyata. Mereka semua memikirkan hal yang sama. Kenapa dia yang berjalan bersamanya dan bukan mereka? Mereka berdua berjalan dalam diam. Tyler terus berpikir bahwa meski orang tuanya menyarankan jalan-jalan ini mungkin terlalu berlebihan dan terlalu cepat. Dia sedikit berpikir berlebihan di setiap langkah. Aprilia, di sisi lain, merasa jantungnya berdebar kencang seolah mencoba keluar dari dadanya. Dia tidak tahu kenapa berada di dekat Tyler tiba-tiba membuat seluruh tubuhnya panik. Dia menyuruh dirinya tenang, meyakinkan diri bahwa Tyler di sini hanya karena kasihan padanya. Saat mereka terus berjalan, Aprilia terus meyakinkan dirinya ini tidak mungkin nyata. Di kepalanya, Tyler hanya kasihan padanya dan tidak benar-benar peduli. Dia memanggil nama Tyler dan berterima kasih karena telah mengkhawatirkannya, tapi di dalam hati dia yakin Tyler hanya di sini karena merasa tidak enak. Lalu dia bilang tidak apa-apa jika Tyler tidak ingin bicara dengannya lagi. Bilang dia mengerti dan bodoh sekali jika berpikir Tyler benar-benar peduli. Dia bilang Tyler hanya bertanya tentang gambarnya agar bersikap sopan dan dia malah mengoceh sepanjang hari. Dia mengaku dia sangat senang karena seseorang akhirnya mau bicara padanya ketika dia teringat gadis-gadis di sekolah yang merundungnya lagi. Pensil itu terlepas dari tangannya. Masa lalu dan masa kininya bertabrakan dan dia yakin momen ini akan menghilang juga. Aprilia menjatuhkan pensilnya dan akhirnya hancur. Dia memberitahu Tyler dia hanya merusak reputasinya, seolah dia semacam bencana PR berjalan. Tyler mencoba membela diri, tapi dia memotongnya dan menyuruhnya pergi. Saat Tyler mendekat untuk menghiburnya, dia menepis tangannya seolah itu menyinggung leluhurnya. Cewek ini sudah muak, marah besar sampai seolah lantai bisa meleleh. Tyler meledak. Dia bilang dia tidak peduli sedikit pun soal reputasinya. Tidak satu atom pun, tidak satu molekul pun. Dia bilang dia peduli padanya dan itu bukan rasa kasihan. Lalu, dia menjatuhkan bom yang sebenarnya. Dia suka saat Aprilia mengikutinya. Dia ingin melihatnya setiap hari, dan dia tidak peduli lagi apa kata sekolah. Akhirnya, dia memanggil namanya, dan mengaku bahwa dia sangat menyukainya. Pria ini berubah dari orang yang sulit berekspresi menjadi puitis dalam 5 detik. Tyler berlutut, mengambil pulpennya yang jatuh seolah itu benda suci dan bilang dia takkan meninggalkannya sendirian lagi selamanya. Lalu dia bilang dia mencintainya apapun yang terjadi. Pria ini sedang mempercepat keterbukaan perasaannya. Mendengar itu, Aprilia langsung memeluknya begitu
begitu erat sampai bisa meretakkan tulang rusuk. Dia menangis lebih keras dan mereka saling berpelukan seolah dunia akan kiamat jika mereka melepaskannya. Besok paginya, mereka masuk sekolah bersama. Aprilia memegangnya dari belakang seolah sedang mengklaim pacarnya lebih awal. Semua orang berhenti. Semua mata tertuju pada mereka saat quarterback bintang sekolah datang bersama pacar Godnya. Tyler tidak gentar. Dia menggenggam tangan gadis itu di depan semua orang dan menatapnya penuh pemujaan. Sementara itu, jaringan gosip sekolah langsung heboh. Saat Tyler memegang tangannya, emosi Oilia seolah korsleting dan dia memeluknya di hadapan seluruh sekolah. Lalu dia bertanya apakah Tyler ada. Latihan sepulang sekolah. Tyler mengiyakan. Oilia langsung menawarkan diri untuk menontonnya latihan dan Tyler menjawab, ya, itu bakal keren banget. Sementara itu, tim sepak bola berteriak dalam hati melihat quarterback mereka bermesraan sebelum pemanasan. Tyler dan Aprilia bersantai di bawah pohon, menikmati momen pasangan yang manis. Gadis itu menatapnya dan bertanya apakah dia mau pergi ke konser bersamanya karena dia punya 2 tiket. Dia bahkan bilang tidak apa-apa jika Tyler tidak bisa, tapi Tyler setuju untuk ikut tanpa ragu. Gadis itu tampak terpaku seolah baru saja membuka ending rahasia. Dia bahkan bertanya lagi untuk memastikan dan Tyler mengonfirmasi kehadirannya. Hari konser tiba. Tyler datang bersamanya dan melihat banyak pasangan berpakaian rapi. Tiba-tiba, dia bertanya-tanya apakah dia seharusnya berpakaian berbeda. Selamat datang di mode panik seorang pacar. Tyler dan Aprilia menghabiskan waktu dengan sangat manis layaknya pasangan baru. Dia bertanya apa yang ingin gadis itu lakukan saat Natal. Dengan lembut, dia menjawab hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Tyler hampir meleleh karena gemas. Belakangan, Tyler pergi ke pasar sambil bingung mencari kado Natal. Kelumpuhan keputusan menghantamnya lebih keras dari terjangan pemain bertahan manapun. Dia ingat orang tua gadis itu pernah bilang bahwa dia selalu menginginkan game Pocket Creature sejak kecil. Saat dia sedang berpikir, Oilia berlari ke arahnya dengan senyum termanis, lalu terpeleset dan jatuh tersungkur. Tyler membantunya berdiri dan memperingatkannya bahwa ada es di mana-mana. Dia harus hati-hati agar tidak cedera. Tyler memberikan hadiah itu. Dia bertanya apakah boleh membukanya dan Tyler mempersilakan. Dia merobek bungkusnya dan menemukan game Pocket Creature. Matanya langsung berbinar. Dia bilang sudah tidak memainkannya sejak usia 10 tahun. Tyler baru saja hendak merespons saat dia bersin sangat keras hingga mengejutkan orang di samping mereka. Oilia menyebut kado itu sangat nostalgik dan bertanya bagaimana dia bisa tahu. Tyler mengelak, tapi gadis itu tersenyum dan tetap berterima kasih. Tyler lega karena dia menyukainya. Di sekolah, bel berbunyi dan Oilia berlari menemui Tyler. Dia bertanya apakah Tyler siap pulang. Tyler memasukkan barang-barangnya ke loker dan berjalan bersamanya sambil bergandengan tangan. Keduanya tampak bersinar dengan energi pasangan baru, tapi murid laki-laki lain menatap mereka seolah game favorit mereka baru saja dihentikan. Mereka membencinya dan Tyler menyerah. Dia melepaskan tangan gadis itu dan meminta maaf, bilang tidak bisa pulang bersamanya hari ini karena ada latihan. Dia berjanji akan menelepon nanti dan meninggalkannya sendirian. Oilia memaksakan senyum dan mendoakan keberuntungannya, tapi dalam hati dia memohon agar tidak ditinggal pulang sendirian karena dia hanya ingin bersamanya. Oilia berdiri di sana sendirian, mencoba bernapas seolah meyakinkan dirinya agar tidak meledak. Dia terus berbisik bahwa dia bisa melakukan ini meskipun setiap sel di tubuhnya berteriak sebaliknya. Tyler mencintai sepak bola. Dia mengingatkan dirinya sendiri agar tidak hancur setiap kali Tyler pergi latihan. Akhirnya dia memaksa diri untuk pulang, tapi saat melewati sekelompok gadis, mereka berhenti mengobrol dan langsung mengincarnya seolah dia adalah santapan musik baru. Salah satu dari mereka menarik lengannya dan bertanya apa yang dia lakukan. Aprilia menjawab Tyler sedang latihan. Gadis itu bertanya apakah mereka masih pacaran dengan nada yang memancing emosi. Oilia tetap tenang sampai refleksnya muncul dan dia memukul wajah gadis itu. Benar-benar perilaku ratu, tapi juga gawat. Gadis-gadis itu langsung mengamuk. Mereka menyergap Aprilia dan menyeretnya, seperti segerombolan penjahat murahan. Aprilia terus memohon agar dilepaskan karena orang tuanya bisa khawatir, tapi pemimpin gadis-gadis itu mencengkeram wajahnya dan menuntutnya mengulangi perkataannya. Dengan gugup Aprilia bilang dia harus pulang. Gadis itu tidak peduli. Dia meninju wajah Aprilia. Lalu dia melontarkan kalimat manipulatif. Bilang pada orang tuamu kalau kau sedang main bersama pacarmu. Mereka pasti mengerti. Sementara itu, di sisi lain kampus, Tyler sedang latihan dan dimarahi oleh pelatih yang suaranya seperti memakan megafon untuk sarapan. SMA Crystal City belum pernah kalah, jadi pelatih menganggap latihan ini seperti camp militer. Tidak ada yang tahu bahwa Aprilia saat ini sedang mengalami misi sampingan terburuk dalam hidupnya. Aprilia akhirnya sampai di rumah. Ibunya sedang memasak makan malam dan langsung bersemangat saat melihat putrinya. Dia bahkan bertanya apakah Tyler akan datang untuk makan seolah sudah menyiapkan piring untuknya, tapi Aprilia dengan suara pelan bertanya apakah dia bisa makan di kamar. Itu adalah pertanda buruk pertama. Ibunya bertanya apakah ada yang salah. Aprilia masih membuang muka, berkata dia baik-baik saja dan hanya lelah. Dia naik ke atas, tapi begitu pintu kamarnya tertutup, pertahannya runtuh. Dia melemparkan tasnya ke lantai dan menangis sejadi-jadinya. Wajahnya memar. Buku catatannya robek dan segalanya menghantamnya sekaligus. Kesedihan, ketakutan, penghinaan. Dia tidak bisa menahannya lagi, dan dia ambruk dalam kehancuran emosi. Oilia berlutut, gemetar dan marah. Pikirannya terus memutar kejadian tadi. Dia memohon pada gadis-gadis itu, benar-benar memohon agar buku catatannya dikembalikan, tapi mereka hanya menyeringai seolah sudah menunggu momen ini. Kepanikannya justru membuat mereka semakin penasaran. Mereka sadar ada sesuatu yang penting di dalam buku itu. Mereka berubah dari sekadar gadis nakal menjadi penjahat
jahat sungguhan. Mereka mengejek gambar-gambarnya. Mereka merobek sketsa-sketsanya. Mereka menertawakannya, menyebutnya kekanak-kanakan karena menggambar seperti itu di usianya. Dia menangis dan memohon agar mereka berhenti, tapi pemimpin mereka tidak punya rasa bersalah sedikit pun. Itu murni kekejaman demi kesenangan. Ailia menonton dengan syok saat mereka merobek karyanya seolah mereka sedang mencabik-cabik jiwanya. Dia berteriak menyuruh mereka berhenti, tapi mereka hanya tertawa dan menyuruhnya diam. Dia menyambar buku catatannya dan memeluknya erat seolah itu adalah potongan terakhir dari dirinya yang tersisa. Tapi mereka mengepungnya lagi. Mereka menyuruhnya menyerahkan buku itu. Dia menolak dan untuk pertama kalinya, dia membela diri. Itu mengejutkan mereka. Mereka mengira dia akan menyerah. Pemimpin mereka menjambar rambutnya cukup keras hingga dia terengah. Dia memperingatkan Apilia agar tidak menjawab seperti itu lagi. Lalu, dia membanting Apilia ke tanah dan merampas buku itu dari tangannya. Lembarannya berhamburan kemana-mana. Gambar yang dia kerjakan dengan susah payah hancur. Bahkan teman-teman gadis itu menyuruhnya berhenti, tapi dia malah membentak mereka agar diam dan terus merobek buku itu seolah kesurupan. Ailia hanya bisa duduk menangis dalam diam saat setiap kenangan berharganya hancur di depan matanya. Tyler menenggak airnya seolah dia baru saja bertarung melawan dewa di waktu tambahan. Terengahnya saat matahari musim panas membakarnya hidup-hidup. Rekan setimnya menyemangatinya, mengatakan pelatih menganggap pertandingan melawan Crystal High sebagai dendam pribadi. Tyler menghela napas karena pelatih menyuruh mereka latihan seolah sedang melatih pasukan Spartan. Temannya berterima kasih pada Tyler karena telah menggendong tim, sebab tanpa dia mereka pasti sudah terpanggang, seperti kebab. Lalu dia mulai memujinya secara berlebihan, menyebutnya yang terbaik dan bertanya apakah Ailia keberatan dia nongkrong bersama teman-temannya. Tyler membeku karena dia benar-benar melupakannya. Dia panik dan meneriakkan waktu. Sementara itu, Ailia duduk di kamarnya, mencengkeram penanya begitu kuat hingga hampir patah. Matanya tampak kosong, tangannya tidak berhenti gemetar, dan yang dia tulis hanyalah kata yang sama berulang kali. Mengapa? Dia tidak mendengar ponselnya berdering, dia tidak berkedip. Dia hanya berbisik, mengapa? Seolah hatinya terjebak dalam lingkaran. Apilia duduk sendirian di kelas yang gelap, tanpa seolah dunianya runtuh. Tyler masuk dan bilang dia mencoba meneleponnya kemarin dan bertanya apakah dia ketiduran. Gadis itu tidak menjawab karena terlalu sibuk mencoret-coret buku catatannya dengan amarah. Tyler mulai panik dan meminta maaf karena tidak mengantarnya pulang, menyalahkan pelatih yang mempekerjakan mereka seperti keledai beban sebelum pertandingan besar. Oilia akhirnya bicara, tapi suaranya dingin. Dia bilang dia tidak peduli. Tyler berkedip bingung dan Oilia menaikkan suaranya, bilang dia tidak peduli dengan pertandingannya yang bodoh. Itu memukul Tyler dengan keras. Dengan gugup dia bertanya apakah gadis-gadis itu berulah lagi. Begitu Tyler menyebut mereka, Oilia membeku seolah kehabisan napas. Tyler mencoba menghiburnya dan bilang mereka merundungnya karena gayanya dan dia seharusnya ada di sana. Lalu dia mengacaukan segalanya dengan menyarankan agar dia memakai baju normal untuk sementara. Pria ini benar-benar mengatakan kalimat yang setara dengan, bisakah kau tidak jadi dirimu sendiri? Saat kata-kata itu terucap, Apilia terdiam, membisu. Tyler pada dasarnya menyuruhnya berhenti menjadi dirinya sendiri dan pengkhianatan itu menghantamnya seperti pukulan di tenggorokan. Dia berdiri di sana, memutar kata-kata Tyler berulang kali sampai matanya berkaca-kaca. Tyler gagap bertanya apakah dia salah bicara. Akhirnya gadis itu meledak dan memaki-makinya, membuat Tyler terpaku karena belum pernah melihatnya seperti ini. Air mata mengalir di wajahnya saat dia beranjak pergi. Tyler memanggilnya, bilang kelas akan segera dimulai, tapi dia mengabaikannya sepenuhnya. Tyler meneriakkan namanya seolah itu bisa memperbaiki segalanya, dan mengejarnya, mencoba menyelamatkan kekacauan yang baru saja dia buat. Selamat, Tyler. Kau baru saja membuka pencapaian langka, negatif risk. Seorang siswa melihat Ailia menyerbu lorong dan memberitahunya bahwa Tyler sedang mencarinya. Tapi dia terus berjalan seolah tidak mendengar apapun. Tyler bergegas menyusulnya, memanggil namanya dan memohon agar dia berhenti. Dia memegang tangannya untuk bicara, tapi gadis itu menyentaknya dan menyuruhnya melepaskan. Dia menangis terseduh-seduh, berteriak bahwa dia memakai pakaian ini karena inilah dirinya, dan dia tidak akan berubah meski semua orang memperlakukannya seperti sampah. Dia menangis terang-terangan dan Tyler akhirnya sadar bahwa dia baru saja melakukan kesalahan fatal. Dia minta maaf lagi, tapi gadis itu pergi dengan hati hancur. Temannya melihat kejadian itu dan bilang dia benar-benar mengacau. Tyler hanya bisa menepuk dahi sendiri karena dia baru saja menghancurkan keberuntungannya sendiri. Menatap secangkir kopi panas di tangannya, dia merasa lega saat bersandar di lengan gadis lain yang tampak sangat mirip dengannya. Sepertinya dia sedang menghabiskan waktu bersama orang tuanya sementara ponselnya ditinggal di ruangan lain. Di sisi lain, Tyler terus mengirim pesan, mencoba memperbaiki kesalahannya yang fatal. Dia terus meminta maaf dan mengajaknya bicara, berjanji melakukan apa saja untuk menebusnya. Dia tidak tahu bahwa kesempatan itu sudah lama hilang. Dia sadar masalahnya adalah dia tidak berpikir saat bicara. Dia memegang kepala dengan kedua tangannya, lalu seorang pria asing mendatanginya, mengaku mengenalinya. Pria itu adalah quarterback dari SMA Sunstone. Pria berambut pirang itu terus mencoba berbasa-basi, tapi Tyler sedang tidak ingin mencari teman baru. Dia menyuruh pria itu meninggalkannya sendirian. Pria itu hanya menyeringai dan menyuruhnya mempertahankan tatapan kosong itu. Hanya dengan begitu mereka bisa menang mudah lain kali. Pria itu lalu menghampiri gadisnya sendiri yang juga bergaya goth, tapi Tyler tidak memperhatikan karena rasa bersalah memenuhi matanya. Dia menghela napas marah, menatap tangannya dan bingung apa yang harus dilakukan. Dia terlalu impulsif, tidak mempedulikan apa yang penting bagi gadisnya. Dia bimbang apakah dia harus kembali ke rumahnya atau tetap di sana dan terus mengirim pesan seperti pecundang. Saat dia sibuk dengan pergulatan batinnya, seseorang memanggilnya. Dia berbalik
dan matanya terbelalak karena mengira itu Aprilia yang bertanya ada apa. Tapi ternyata itu bukan Ailia, melainkan gadis God lainnya. Sepertinya benar kata orang, saat yang lain kehausan, pria ini justru tenggelam dalam gadis-gadis God. Gadis itu bertanya-tanya apakah ada masalah hubungan. Tyler terkejut dan para pengikutnya tidak percaya gadis God lain mendekatinya. Apa dia magnet gadis God? Gadis itu hanya tersenyum, bilang dia adalah penggemar sepak bola yang peduli. Tyler mulai menghakimi dari penampilan, heran bagaimana seorang God bisa jadi penggemar olahraga. Gadis itu tidak berbasa-basi dan langsung pada intinya. Kelihatannya dia sedang punya masalah cinta. Tyler ingin sendirian. Mengapa gadis ini mencoba membantunya? Mereka bahkan tidak satu sekolah. Gadis itu hanya bilang ada seseorang yang sangat antusias mengirim pesan padanya, dan jika Tyler tidak fokus pada pertandingan, dia akan mengacaukan segalanya. Sebagai quarterback bintang, dia harus memberikan performa terbaiknya. Tyler yang merasa payah membuang muka, tapi gadis God itu tidak menerima penolakan. Dia merangkul lengan Tyler dan memintanya menceritakan masalahnya agar dia bisa membantu. Gadis God 2.0 ini terus mendesaknya. Tyler heran siapa sebenarnya gadis ini, ibu priversi God. Gadis itu sepertinya tertarik pada aura pecundannya. Getarannya benar-benar berbeda dan dia bahkan berjanji merahasiakan obrolan mereka. Tyler menghela napas dan selama setengah jam dia menumpahkan masalahnya sambil minum teh boba. Gadis God itu mengangguk, bilang hidup Tyler seperti cerita slice of life yang dramatis. Tyler tidak percaya gadis ini sangat mendukungnya. Gadis itu menyadari bahwa ternyata pacar Tyler telah dirundung selama berhari-hari. Semuanya karena pilihan pakaiannya. Atlet bodoh kita ini masih tidak mengerti mengapa pacarnya ingin memakai baju itu jika semua orang membencinya. Bukankah lebih baik mengikuti arus daripada jadi sasaran empuk gadis-gadis nakal? Dia benar-benar tidak paham. Tyler baru saja mengecewakan gadis God keduanya. Gadis itu menatapnya jijik, menyadari Tyler sangat payah, tapi dia menghela napas dan menyebutnya bodoh. Akhirnya, ada yang memberitahunya kebenaran yang pahit. Kembali ke tahun 1980-an, semua orang berjalan dengan potongan rambut bob dan jaket loak seperti hipster. Suara benturan keras menggema di kota, dan seorang kutu buku menoleh dan melihat sepasang paha indah di depannya. Dia menatap gadis God yang tampak bingung dan linglung sepertinya. Dia menjangkurkan tangan untuk membantunya berdiri. Dia juga melihat komik tergeletak di antara kertas-kertas yang jatuh. Dia meminta maaf dan berlutut seperti pria sejati. Gadis itu juga mulai mengumpulkan kertasnya, bilang tidak apa-apa, tapi pria itu tidak boleh membaca komik tersebut. Matanya terbelalak kaget saat pria itu tiba-tiba menangis dan bila novel itu sangat indah. Karyanya luar biasa dan apakah gadis itu yang menulis semuanya? Meski dalam hati dia sangat kegirangan karena ada yang menyukai novelnya, dia mencoba bersikap tenang dan mengakuinya. Kini si kutu buku itu, yang sudah dewasa dan menjadi atlet sejati, menceritakan pada putri Godnya bahwa begitulah cara dia bertemu ibunya. Sang ibu, si gadis God, menatap suaminya sambil mengenang pertemuan mereka saat dia membuatkan secangkir coklat panas.